Terus sebaya yang tidak berani. Jadi kita sendiri untuk nggak vaksinnya kenapa? Stres juga. Sekarang gunanya vaksin apa? Gunanya vaksin Ini biar sambil dikasih sebetulnya. Tubuh kita juga bisa sedikit kebal sama virusnya juga. Jadi nanti kalau ini saya bagikan Pak. Itu kalau mau izin Kalau yang lainnya sih sudah vaksin dari sekolah untuk remaja-remaja. Kalau yang kuliah, nggak ada yang kuliah sudah vaksin kalau yang kalau misalnya mau izin menjelaskan bisnis aku sebentar ke ibu gitu bisa. tempatnya nggak ada ibu. Ya apa di sini aja nggak apa-apa ibu. Sebentar ya. Rame-rame gitu itu biar melindungi dari orang yang nggak bisa vaksin itu nggak tertular gitu loh Pak. Jadi mungkin emang yang kalau misal ada keluhan nanti terus nggak bisa divaksin ya berarti emang dari yang orang sekitarnya aja yang harus divaksin gitu. Misal nih bapak nggak mau divaksin tapi bapak merasa sehat, maksudnya kayak apa fungsinya vaksin gitu. Nah kebetulan nanti bapak tinggalnya sama orang tua bapak yang mungkin dia komorbid atau dia nggak bisa vaksin, nggak bisa melaksanakan vaksin. Nah kan malah kasihan dari ininya, sedangkan bapak merasa baik-baik aja tapi bapak kemana-mana kayak gitu bisa nularin ke yang lansianya seperti itu. Gitu. Alasan bapaknya kenapa berarti Pak? Ya tahu saja itu. Soalnya sebenarnya emang dari vaksin sendiri mungkin ada efek sampingnya. Ya. Dari vaksin sendiri mungkin akan Nah, efek sampingnya itu kalau berlebihan, kan kita tidak bertanggung jawabannya dari Pasti ada Pak. Setahu saya kalau misalnya di tempat vaksin gitu, pasti nanti kalau ada misal gejala yang gejala atau itu apa sih katanya? efek samping. Efek sampingnya dari itu kan cuma efek samping. Iya. Ya, bahkan yang sampai semisal sakit parah bahkan kelumpuhan. Divaksin itu sebelumnya udah itu sih Pak diperiksa kalau misal nggak bisa divaksin nanti diberitahu emang nggak bisa vaksin mungkin bisanya di karantina atau bagaimana. Tapi kalau misal diperiksa bisa itu nanti biasanya udah divaksin terus nanti dikasih tahu untuk gejala-gejala yang biasanya timbul itu apa. Terus kalau misal nanti ada keluhan yang lebih berat itu bisa langsung kembali dan lapor ke Itu ada. mungkin tapi di tempat yang tadi ada keluhan itu divaksin yang lainnya mengalami keluhan yang sama atau B? Itu kan persentasenya memang kecil sih yang untuk itu ya. Tapi kan tergantung dari kondisi tubuh seorang kan berbeda-beda itu. Ya kan? Nah, yang saya tanyakan itu pertanggungjawabannya ada atau tidak? Kalau setahu saya sih ada saja sih Pak. Biasanya kalau ada keluhan berat tuh kalau sampai meninggal biasanya tinggal langsung lapor polisi ini Sampai meninggal Ya. dan kalau misalnya Itu semisal kalau kita vaksin kita cara tertulis dan di atas putih apakah berani? mungkin kalau misal minta bisa nggak itu? Maksudnya pengen untuk ada apa-apa di Ya, kalau harus ada bertanggung apa-apa, jawab gitu. ada pertanggungjawabannya gitu. Kalau setahu saya kebetulan vaksinnya kan di daerah saya itu seperti itu. Jadi setiap mau vaksin tuh mengisi kayak surat kesediaan, kemudian tanda tangan, kemudian nanti apabila ada keluhan pasti ada nomor yang dicantumkan. Sebenarnya seperti itu di setiap daerah, cuman mungkin nggak semua daerah seperti itu mungkin. Tapi kalau kebetulan di tempat saya tuh seperti itu. Jadi tetap ada pengisian data untuk vaksin itu kita harus tanda tangan juga untuk atas ketersediaannya. Mungkin kalau bapaknya mau vaksin terus kayak takut-takut ya gitu mungkin bisa mencari tempat yang sebelumnya itu bisa emang ada membuka surat persetujuannya. Persetujuannya seperti itu. Karena mungkin sebelum vaksin diedarkan juga ada penelitian yang juga melibatkan beberapa orang yang bersedia untuk diteliti, sehingga kalau misalkan apabila vaksin itu diedarkan maka mungkin bukti penelitiannya sudah aman dan bisa diedarkan sehingga tidak membahayakan untuk yang lain, untuk yang menerimanya. Itu jangka panjang tapi belum tahu.
Untuk efek vaksin sendiri sih biasanya hanya jangka pendek saja Pak. Maksudnya vaksin dan jangka panjang 2 tahun atau 3 tahun. Apakah sudah di finish? Mungkin karena belum sampai juga. baru sekitar 2 tahun. Nah, Dan mungkin buat penelitian vaksin juga masih terus terus berlanjut berjalan. dan mungkin kedepannya Sayangnya bisa juga. bakal ada mungkin pencegahan ataupun pengobatan yang yang lain apalagi bisa kan lebih ini- efektif untuk diberikan. betul apalagi kan ini apa kalau di berita kalau sampai apa di berita kan virusnya juga makin banyak variannya apalagi waktu gencar-gencarnya yang di tengah tahun kemarin di bulan apa Juli Juni itu kan juga makin apa beritanya tuh makin banyak aja gitu tapi kan setelah semua dilakukan serentak vaksin buktinya dari ini sampai tahun baru ini kan berita-berita tersebut tuh turun gitu jadi kan membuktikan bahwa kalau vaksin itu emang penting gitu bukan buat formalitas atau bagaimana seperti itu. Ya, tapi kenapa kematiannya itu mayoritas di rumah sakit? Karena mungkin yang bergejala itu kan yang di rumah sakit itu yang gejalanya parah yang sampai harus Iya. butuh alat bantu pernafasan. Dan karena alat kalau misalkan sudah terkena sampai parah itu mungkin untuk kembali sehatnya perlu dari tubuhnya juga harus berusaha kuat biar sembuh seperti itu. Mungkin juga ada faktor dari tubuhnya atau mungkin belum vaksin seperti itu. Dan mungkin menyadari dari gejalanya juga telat sehingga penanganannya juga terlambat dan untuk waktu tepat penanganannya terlewat sehingga bisa memperburuk keadaan dari seseorang tersebut seperti itu. ya soalnya biasanya kan kalau misal dari yang mau periksa tentang COVID ini biasanya itu datang ke rumah sakit itu kalau udah ada gejala gitu kan Pak. Kalau misal baru batuk pilek mungkin kayak mungkin ini batuk pilek biasa atau mungkin jadi mungkin di rumah sakit itu biasanya yang udah datang itu udah parah gitu Pak. Udah sampai saturasi oksigen apa ya udah sampai Susah untuk menghirup. saturasi oksigennya mungkin udah di bawah ambang batas bahkan lebih kan normalnya berapa sih 92 ya 95 dan mungkin kalau yang datang udah sesak makanya kalau dibawa ke rumah sakit biasanya pasti yang udah memang udah gejala parah seperti itu. Tapi emang nggak salah juga maksudnya mungkin masyarakat di daerah itu masih banyak berpikiran Masih seperti waspada. ini. Ya, Maksudnya seperti itu. takutnya aku vaksin tapi nanti sama aja sama aku bisa sakit juga atau enggak nanti takut ini takut itu kayak gitu tuh banyak juga memang tapi memang gimana ya emang vaksin sendiri tuh bukannya mencegah bukannya mencegah maksudnya bukannya kalau kita vaksin enggak sama sekali buat Nggak nggak kena. kena bisa aja kita udah vaksin tapi tetap positif tetap kena Tapi virusnya mungkin tapi sakitnya untuk gejalanya nggak untuk parah. ini apa sih itu penularannya apa sih namanya yang penularan Transmisi. Transmisi. iya bukan transmisi ini apa pokoknya ini kita gejalanya tuh nggak separah yang Belum mungkin orang vaksin. yang belum vaksin kemudian ini penularannya transmisinya juga mungkin COVID-nya itu atau virusnya itu lebih rendah daripada yang belum sama sekali karena kan vaksin sendiri kan itu sebenarnya memasukkan virus yang makhluk hidup semacam virusnya tapi yang sudah dimatikan atau sudah dilemahkan tetapi tidak berbahaya untuk tubuh seperti itu. Biar tubuhnya itu kenal duluan. Jadi besok kalau kena itu ya udah. Jadi nanti kalau misalkan makhluk hidup yang dimatikan atau dilemahkan tersebut masuk ke tubuh kita, otomatis nanti imun tubuh kita atau kekebalan tubuh kita itu akan membentuk antibodi atau suatu Pengenal. jadi suatu kayak produk di dalam tubuh kita tuh bisa mengenal virus tersebut dan bisa melawannya tuh dengan cepat sehingga nanti mungkin gejalanya tidak ada atau bahkan ringan dibandingkan yang belum vaksin. Ya, mungkin nanti kalau gejala sendiri kan sekarang kan untuk karantina kan gejala ringan dan gejala berat kan kalau gejala ringan mungkin kita bisa isolasi mandiri jadi misalnya kena pun bergejala ringan bisa isolasi mandiri misal di rumah tapi kan kalau udah gejala berat kan mesti kita harus dibawa ke tempat yang seperti apa ya kalau misalnya di Jakarta Wisma Atlet rumah sakit bahkan kayak gitu itu sih sebenarnya untuk tujuan vaksin yang sebenarnya tuh sebenarnya gitu Pak. Ini kalau di RT 6
Untuk remaja nggak ada, adanya lansia. Berarti remaja rusak. Masih udah semua. Remaja yang kuliah kan harus, yang sekolah kan sekarang Daerah sudah. yang kerja wajib. Kalau kerja kan diwajibkan dari perusahaan biasanya untuk vaksin. Berarti Pak Eko nggak siap. Berarti mbaknya ini membawa suntikan untuk vaksin. hanya memberi edukasi. Oh, mengedukasi yang belum vaksin. Ya, kami dari mahasiswa Universitas Sultan Agung. Ya. Saya untuk saat ini belum Belum berani juga. siap, belum berani. Masih belum berarti dari Belum. sama sekali ya. Belum. Mungkin nanti kalau misalnya udah berubah Pikirannya. mungkin bisa Kok Unisula? bisa Unisula kan Dan sini ada. oh sini ada Anu puskesmas. Puskesmas kan sering di-share itu dari kelurahan. Kelurahan kemarin juga ada. Salah 1, 2, 3. Sama Wah, Jantung saya tuh ada. kayak tadi kan keder gitu. deg-degan. Terus saya bilang sama Mas medis, Mas tunggu dulu. Saya jangan disuruh dulu, saya mau ngomong. Bilang gitu. Iya Bu, ada tapi tadi malam tuh saya kok batuk-batuk, terus jantung saya tuh kok berdebar kencang ya Mas. Padahal tuh nggak ada apa-apa, aku ya nggak punya pikiran apa-apa, kok tiba-tiba begitu Mas. Aku bilang gitu sama Mas Heri. Oh, ibu ini nggak sehat Bu, jangan dulu, bilang gitu. Besok-besok aja kalau ibu udah sehat, nanti baru divaksin kedua. Tapi ternyata sampai minggu besoknya gitu lagi Mbak. Itu sampai 4 kali. Aku jadi nggak berani yang kedua. Oh. Jantungku Mbak, bener tuh aku nggak bohong. Sampai 4 kali Mbak. Jadi tensi Mami Anti, berarti Mami Anti ngantek meriang ngantek ditilai ibu-ibu RT barangnya habis vaksin itu. jadi yang kedua ini aku mau belum berani. udah ditensi waktu PJJ itu Udah, tensinya normal kok Mbak. Cuma 1, 2, 3, 123. Tensinya itu. Cuma malamnya kayak gitu kejadiannya Mbak. Terus saya bilang masih medis. Terus masih medis ini. Udah Bu, jangan dulu ibu nggak sehat, bilangnya gitu. Vaksin. Terus saya nggak berani. Sampai sekarang saya masih vaksin 1, belum vaksin kedua. Setiap malam mau vaksin gitu. Terus 1 minggunya lagi begitu lagi. Itu sampai 1 bulan loh Mbak. Yang terakhir itu malah enggak jantungnya enggak gini, kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu sebelum vaksin. Enggak kan jadwal vaksin kedua, tapi ternyata jantungku tuh kayak ada masalah gitu loh. Terus aku kan ngomong sama masih medis, udah ibu jangan dulu, ibu enggak sehat, bilang gitu. Terus aku kan enggak berani toh. Terus ya itu terus begitu terus berikutnya sampai 1 bulan itu Mbak. Jadi yang kedua ini terus terang saya masih takut. Oh, masih takut. mungkin ibunya takut mau Enggak takut. Jadi Udah hari-hari Sehari-hari berdebar gitu tuh. enggak pernah. Berarti setelah vaksin pertama. Setelah vaksin itu yang pertama. Jadi saya sebelumnya enggak pernah punya kejadian seperti itu. Ada nggak punya riwayat? Enggak pernah, saya enggak pernah Itu riwayat ibu jantung RT enggak pernah. 2 ya. Ibu RT 2 sampai meriang lo dewe sampai besok lo ya. Heeh. Habis vaksin meriang. Vaksin gitu. 2 itu sakit. Temanku malah sampai meninggal. Meninggal. Pagi vaksin, terus malam di ICU. Iki Pak ini. Pak tentara iki TNI ya. Itu punya riwayat penyakit apa gimana? ada riwayat Ada riwayat Itu penyakit udah dari riwayat orang sehat-sehat aja. Yang RW berapa? Gang 2 ya. Yang 3. Gang 3 itu habis vaksin juga meninggal. Makanya kan terus Jadi takut. aku juga sih harus siap. tapi untuk kan ibunya sebelum vaksin terus masih sering pergi-pergian gitu kan perlu kayak peduli lindungi gitu Aku berarti nggak pernah pergi ya. Perginya ke pasar aja. Kalau ke pasar kan cuma pakai masker aja Mbak, nggak pakai itu. Jadi kan Ke bisa. pasar belanja online diantar. Kalau saya gitu Mbak, jadi belum vaksin kedua. tapi semenjak habis jantungnya yang berdebar itu ibunya udah pernah kontrol ke rumah sakit nanyain ke rumah sakit kenapa saya gitu belum mau. Berarti baru ke tempat vaksinnya ya, Vaksinnya. mas-mas yang vaksin. Sama masih medis itu. Konsultasi sama medisnya. Sama masih medis. masnya medis ya mungkin kalau saran dari kami ya kalau ibunya merasa seperti itu mungkin bisa
dikontrol aja ke rumah sakit, tanya juga gitu mbak. tanya ini kenapa gitu. Soalnya saya mau vaksin jadi nggak bisa kayak Aku gitu. nggak berani gitu. Dan aku juga mau kontrol mbak. Penyakitnya tambah oke malah. Orang kabeh. Mbak itu habis vaksin loh mbak, bener nggak kenal. Ya, mungkin nanti ke pos kontrolnya bilang aja abis vaksin jadi gini. Iya, kenapa? Ini pasti bisa di Terus masih ya bilang gitu, wah ibu enggak sehat jangan dulu bu. Mungkin karena kalau misalkan ke tempat vaksinnya kan banyak orang mungkin ya Bu, banyak antrian. Kalau misalkan Jadi nggak banyak ditanya-tanya kayak atau dijelasin mungkin Tingkat. yang antrinya makin panjang mungkin jadi bisa kontrol gitu aja. kontrol mungkin. Thanks ya. KKN yang salah satu dari program kami Itu pembagian buku saku. mengenai vaksinasi COVID. Sebelumnya ibu sama bapak udah vaksin belum? Sudah ya Bu ya. Mungkin di sini kami izin untuk membagikan buku sakunya terlebih dahulu. Sebelumnya kami izin untuk menjelaskan sedikit apakah ibu dan bapaknya terkenal ya? Saya belum vaksin. Oh ini belum vaksin. Punya penyakit. Oh boleh. Izin mengganggu waktunya sebentar ya, Bu ingin menjelaskan tentang buku saku kami. Ya mungkin kan karena melihat keadaan sekarang kan lagi banyaknya COVID-19 dan juga mungkin untuk keadaannya masih terus berlanjut dan juga belum berhenti. Maka dari itu mungkin dari pemerintah dan juga kesehatan seperti itu menyarankan untuk vaksinasi COVID-19 sendiri, di mana untuk vaksinasi sendiri nanti kan kita diberi vaksin sehingga nanti tubuhnya akan mengenal virusnya, sehingga nanti kalau misalkan virus tersebut masuk ke tubuh kita nanti otomatis tubuhnya mengenal virus tersebut dan bisa untuk melawannya, sehingga nanti mungkin apabila terkena bisa tidak timbul gejala atau misal gejalanya lebih ringan. Dan mungkin dari vaksinasi sendiri juga mungkin ada syarat-syaratnya, seperti apabila yang punya penyakit seperti itu ada yang dilarang atau mungkin bisa untuk kontrol dengan dokter terlebih dahulu. Apabila dari dokter sudah mengizinkan atau apabila bisa dengan surat pernyataan dari dokternya maka bisa divaksin seperti itu. Ada kayak penyakit yang jadi menyebabkan nggak bisa vaksin ya Bu ya. Nah itu nanti pentingnya vaksin untuk orang-orang di sekitar ibu itu jadi kayak menghindari penularan ke ibunya yang nggak bisa vaksin gitu. Kemudian selain itu juga untuk vaksin itu udah disebutin di situ udah melalui uji keamanan dan efektivitas yang ketat. Jadi kayak walaupun masih banyak yang takut ya Bu ya, kan masih banyak nih beberapa yang takut gitu. Sebenarnya itu vaksin ini tuh udah menjalani beberapa tes yang ketat gitu. Kemudian nanti di situ Aku tanya dong. oh belum boleh. Mungkin terus di situ juga nanti udah dijelasin juga ada gejala-gejala ringan yang sebenarnya wajar ya setelah vaksin itu ada gejala-gejala itu. Itu aja sih, itu nanti itu juga disebutin di situ yang boleh sama nggak boleh dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi. Mungkin itu aja Ibu. Mungkin dari kami sekian gitu, maaf mengganggu waktu. Iya. Waktunya di terima kasih. Miring ya? Miring ya? Miring? Gak tahu. Mungkin kalau misalnya gitu. Ninda, maju-maju. Kebetulan salah satu programnya membagikan buku saku mengenai pentingnya vaksinasi COVID. Mau dimanggil Pak. Jadi Fakultas Kedokteran Unisula di sini kami kan sedang KKN di RW 1 kebetulan juga. Untuk program kami itu salah satunya yaitu membagikan dari buku saku dengan judulnya itu pentingnya vaksinasi COVID. Oh iya. Nah sebelumnya ibu dan bapaknya sudah vaksin belum? Sudah. Sudah. Tapi sekali, Mbak. Oh Yang sudah. 2 kali saya sok melu kene ono nang. Kalau kami yang tahu anu minyak goreng belum mbak. Apa wingi aku rak entuk dhewe ya kancane entuk kabeh aku rak entuk dhewe aku nih. Ya Allah aku rak entuk dhewe liyane entuk kabeh Mbak vaksin. Aku kan ndak dapet iki kemarin. Oh berarti pasti sekali.
Masih 1 kali. Ibunya Udah 2 kali. udah 2 kali, bapaknya juga Masih 1 kali. Tapi nggak sakit kan Bu? Nggak. Pak, Water. Nggak sakit Gejalanya kok. nggak sakit, gejalanya waktu habis vaksin juga Cuma itu toh kembang cuma aja. ini nggak panas, nggak bimbang, nggak kayak gitu. Ya. Oke, jadi itu untuk saya izin untuk menjelaskan mengenai jadi pentingnya vaksin ya Bu. Jadi vaksin itu gunanya biar kita itu bukannya kita itu terhindar dari virus, maksudnya nggak terkena virus sama sekali, itu bukan. Jadi vaksin itu fungsinya dia itu biar kita tuh kalau misalnya kena vaksin maksudnya kena virus itu tuh gejalanya itu nggak berat, maksudnya kayak mungkin cuma demam, cuma flu kayak gitu, nggak sampai dibawa ke rumah sakit kayak gitu, sampai sesek kayak gitu, itu enggak. Jadi tuh kayak vaksin itu memperingat dari gejala kita kalau misal delalah dan amit-amit kita tuh terkena COVID-nya kayak gitu. Terus kemudian juga selain itu juga pentingnya vaksin itu, misal nih ibunya tinggalnya sama ibunya itu, otomatis ibunya itu lansia, bisa aja dia itu kontraindikasi atau yang kebetulan yang nggak bisa vaksin karena misal mungkin sakit, stroke atau hipertensi, kan itu nggak boleh ya Ibu ya. Kalau misalnya ikut vaksin kalau hipertensi atau tekanan darah tinggi kan Ya, nggak bapaknya boleh. belum. Oh, 200 sok. Tinggi terus. Nah, tapi kan bapaknya itu jadi suaminya Ibu. Suaminya itu. Suaminya Ibu. Nah, Iya, tapi tahu. ibunya sudah. Nah, itu Sudah. bisa menghindari dari bapaknya itu nggak terkena COVID itu dari ibunya sudah vaksin, jadi ibunya deket-deket sama bapaknya itu aman gitu, insya Allah kayak gitu. Ya udah 3 kali tapi Tapi nggak dikasih surat. tensinya tinggi terus. Tensinya tinggi 200. 220 Mbak. Sik berhenti sik. Nunggu 1 Udah, jam. Sis, 200. Malah tinggi lagi Mbak. Nggak tahu. Pak nggak tahu di daerah tinggi sampai oke. Wong-wongnya kerja terus, tapi yang mau disuntik sini tuh malah naik-naik Mbak. 250. Perkenalkan kami dari mahasiswa Unisula yang kebetulan lagi KKN di sini. Di sini kami akan membagikan buku saku. Ini mau diterima dari dulu. Ini terkait dengan pentingnya vaksinasi COVID. Sebelumnya Bapak Ibu sudah vaksin semua apa belum? Sudah. Ini tertib Pak Mbak. Ini tertib, Mbak. Ada vaksin langsung daftar gitu. Ini juga sudah bayar, Mbak. Yang kedua. sudah sampai dosis kedua. Ini Ini mau ketiga Mbak. Ini sini alhamdulillah harganya kompak. Maksudnya suruh vaksin juga vaksin. Bagus berarti. Iya, soalnya kan Ini Pak RT nih. Ini Pak RT, Mbak. Ini Pak RT. RT berapa Bapak? RT 7. RW 1. Alhamdulillah sudah gampang-gampang. Tidak usah diuyak alam. Udah daftar. Tinggalnya sendiri-sendiri Ya, apa? mboten diparani, mboten apa udah daftar. Daftar. Iya. Cuman buat kepentingan kita sendiri, Mbak. Betul. Soalnya yang di sana kemarin masih ada yang belum. Tidak ada Korban semua. Wes ya Pak Budi ya wes ya Pak. Sampai saat ini udah Sudah semua. Ini aja sudah vaksin kok. Ya, tanggal 7 nanti vaksin kedua. Nggak sakit ya di Nggak sakit kan? Cuma jadi pegel aja ya tangannya. ya. Bisa memberikan GSI Bapak. Makasih Bapak Ibu.